Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam doa ini kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hati kita dan mempersilahkan Tuhan di dalam firman dan urapan rohnya yang suci masuk dalam kita untuk menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita sekalian. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau pun ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami merasa jamahan tangan-Mu, kami merasa pekerjaan-Mu dalam hati-hati kami saat persembahan puji-pujian, persembahan-persembahan yang sudah dinaikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau menerima sekalipun kami berada dalam keadaan masih banyak kekurangan kami. Kami pun percaya Engkau sedang mengerjakan kami untuk satu saat menjadi sempurna sama seperti Dikau Tuhan. Terima kasih. Kesempatan yang ada ini akan kami gunakan untuk mendengarkan firman-Mu yang menggarap kehidupan kami, membentuk menjadi sesuai dengan rencana Dikau Tuhan. Hanya ajarkan kami tahu menyerahkan segala-galanya ke dalam tangan Dikau yang melakukan bagi kami apa yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang sedang mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berada pada minggu terakhir dari tahun 1998. Hari Minggu ini berapa banyak saudara kita yang sempat pamit untuk menggunakan hari-hari ini 1-2 hari berlibur, ada yang mengunjungi keluarga dan sebagainya dan hal itu tentunya tidak salah. Mereka sudah gunakan, tapi saya pun percaya dimanapun, di kota manapun mereka berada pada hari ini, mereka merindu untuk berbakti dan tentunya mereka akan mencari tempat ibadah di mana mereka berbakti merupakan suatu sarana untuk membawa jiwa dan roh ini dipuaskan oleh firman Tuhan. Inilah suatu sikap yang baik yang perlu kita pikirkan dan usahakan dimanapun kita berada. Bagi saudara-saudara kita dari kota lain pun pada hari ini ada di tempat ini, saya menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara. Selamat bersekutu dengan kami dalam hari-hari ini, di mana kita berbakti kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menerima segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Tinggal beberapa hari lagi tahun 1998 akan kita tinggalkan atau dia yang meninggalkan kita? Rasanya dia yang meninggalkan kita, sebab tidak akan kembali lagi. Tahun 1998 tidak akan kembali lagi. Tapi kita semakin dekat dengan pintu Firdaus. Hari kedatangan Tuhan, kerajaan Allah di bumi sudah begitu dekat. Saudara-saudaraku dan orang dunia, selalu saya katakan mereka sudah sangat siap menghadapi milenium yang akan datang, dimulai dengan tahun 2001. Semua sudah dalam keadaan siap. Yang dikhawatirkan jangan-jangan gereja yang tidak siap, padahal kita yang harus paling siap. Sebab kita nanti di sana
dalam kerajaan 1000 tahun menjadi raja-raja dan imam-imam. Sudah harus siap. Jadi pelayanan kita belajar untuk selalu menuntaskan setiap pelayanan. Kita tuntaskan. Saudara-saudara kita yang sudah pamit, mereka setelah pamit selalu berkata kami akan kembali tanggal 31. Sebab nanti kebaktian tutup buka tahun di tempat ini. Jadi itulah hari kebaktian terakhir tahun 98. Tapi merupakan kebaktian pertama tahun 99. Saya mengharapkan saudara-saudara mempersiapkan segala-galanya, pekerjaan rumah diatur semuanya, supaya nanti pada tanggal 31 Desember 1998 hari Kamis jam 9 tepat kita mulai di tempat ini persekutuan sidang jemaat Johor Lemah Putro, kebaktian tutup dan buka tahun. Jaga dalam perjalanan datang ke gereja dengan segala kesiapan, jangan sampai terganggu hati pikiran di jalan maupun selesainya kebaktian waktu pulang. Mungkin banyak orang di jalanan dan sebagainya, tapi jagalah kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita di hari-hari ini. Ada banyak tentunya masalah-masalah yang bisa memancing kita, meledakkan amarah, emosi dan sebagainya, dan segala sesuatu yang merugikan kita ini harus kita jaga supaya berkat damai dari surga yang Tuhan sempat karuniakan dalam kebaktian sepanjang sebulan ini, bulan Natal ini, kita benar-benar dapat menikmati untuk tahun yang akan datang ini. Jadi saya anjurkan saudara-saudara untuk hari-hari ini mempersiapkan diri. Masih ada kebaktian kita dalam gereja ini, ya masih ada kebaktian. Doa ini terakhir untuk hari ini, untuk tahun ini, Beachton, ya. Jadi kita tutup dengan doa pada hari Selasa. Masih ada kebaktian di tempat ini jam 5:30 hari Selasa tanggal 29 masih ada kebaktian. Itulah pelayanan kita. Mungkin Sangkor masih latihan? Masih latihan tanggal 29. Ya. Untuk tutup buka tahun. Tutup buka tahun. Pelayanan kita giatkan dalam terang dari firman Allah. Hari-hari ini terang dari lilin melambangkan bagaimana kita harus memperhatikan firman. Itu pesan kita, pesan Tuhan bagi kita pada bulan Natal ini. Berpegang pada firman. Ingat nama Tuhan. Sebab dalam kitab Mazmur itu nama dan firman itu ada dalam satu kesatuan. Ya, Tuhan memuliakan namanya seperti ia memuliakan firman-Nya. Itulah yang harus kita perhatikan di hari-hari yang akan datang ini, agar nama Tuhan itu selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 138, Mazmur 138 kita baca ayat yang kedua. Mazmur 38 ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Iya, jadi inilah kiblat kita, ya. Ke arah bait kudusnya Tuhan. Ke arah bait kudusnya Tuhan itu kiblat. Kiblat arah pelayanan kita, arah ibadah kita, yaitu kepada bait-Mu yang kudus. Bait yang kudus, bait Allah yang kudus, itu dalam bahasa Indonesia disebut rumah Allah. Rumah Allah yang kudus, saudara-saudaraku, bukan bangunan manusia. Bangunan manusia hanya sampai kepada bersih. Tapi kalau bicara tentang kudus, itu bukan bangunan mati,
Kalau bicara tentang kudus, itu suatu yang menyangkut dengan kehidupan, bahkan terutama kehidupan kekal. Allah itu disebut Maha Kudus. Di istilah kekudusan ini itu ada kaitan dengan kehidupan. Perkataan kudus itu tidak ada harusnya kaitan dengan sesuatu benda mati. Benda mati itu bersih. Tapi kalau kudus, suci, itu ada kaitannya dengan kehidupan. Jadi kalau disebut baitmu yang kudus, yang dimaksudkan di sini bukan benda mati, tetapi benda yang hidup. Siapa benda hidup ini? Itulah manusia yang diciptakan Tuhan menjadi gerejanya. Itu benda yang kudus, bait Allah yang kudus. Haleluya. Yang diisi oleh Tuhan. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Perhatikan, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Namamu dan firmanmu. Jadi di sini Tuhan sejajarkan nama dan firman. Saudara lihat dalam pemberitaan Natal tahun ini menekankan Yesus datang membawa nama, membawa sebuah nama. Saya kira catatan sudah disiapkan ya, catatan Natal, mana bagian pencatat? Sudah dibagikan tadi belum? Firman pada hari Natal yang lalu untuk dapat dinikmati. Memang saya bicara tergesa-gesa pada hari itu, tapi saya sudah pesan kepada bagian penulis untuk menulis agar sidang jemaat dapat menikmati, membaca kembali atau mendengar kaset. Sebab di sini dikatakan Yesus datang sekaligus nama dan janji. Dalam Yohanes pasal 1, dia adalah firman yang menjadi manusia. Lalu disebut namanya Yesus Kristus. Namanya ialah Yesus. Jadi dalam ayat ini kita lihat bagaimana penyebutan nama ini bersamaan dengan firman. Jadi kita nanti akan menggunakan nama menghadapi situasi mengakhiri zaman ini. Saudara-saudara, kita pun perlu dilahirkan seperti Yesus lahir. Firman menjadi manusia. Yohanes 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Tolong dibaca. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dia telah lahir menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita membaca sekarang dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Mulai saja ayat 22 supaya kita lihat, supaya kehidupan kita ini dapat nanti menggunakan nama itu dengan baik. Karena kamu telah menyucikan dirimu. Menyucikan dirimu, menguduskan. Ini tadi saya katakan, bukan hanya sekedar bersih, tetapi kalau bicara tentang kesucian atau kekudusan, ini bicara tentang hayat, tentang kehidupan. Baca. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Disucikan oleh ketaatan. Rasul Yohanes mengatakan dengan pengharapan, taat, berharap ketaatan. Terus, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, ini satu kesatuan. Jadi kesucian bukan hanya secara pribadi, tapi kesucian ini akan meningkat kepada satu wujud kesatuan. Kesatuan tubuh Kristus. Baca. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Iya, kita dilahirkan dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Yang hidup dan yang kekal. Iya, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini yang menghidupkan kita. Kelahiran baru itu yang menghidupkan kita. Kelahiran dari firman. Ini artinya kita harus berada di dalam firman. Maafkan saya gunakan istilah berada dalam kandungan firman, diproses dalam pertumbuhan untuk lahir dalam bentuk wujud sama dengan Kristus. Jadi dalam kandungan itu terjadi suatu proses pembentukan wujud, untuk kalau sudah lengkap dia akan dilahirkan seperti orang tuanya, ibu dan ayahnya. Itulah manusia. Saudara-saudaraku, dalam kandungan ini kita diproses. Kalau kita berada dalam kandungan seorang, saya ulangi, kalau kita dikandung dalam kandungan seorang ibu wanita, kita akan lahir menjadi seorang bayi manusia. Tapi kalau kita dikandung di dalam rahim seekor tikus, orang itu atau bukan orang, makhluk itu akan lahir sebagai seekor tikus. Tidak mungkin dia lahir menjadi manusia. Tidak mungkin lahir menjadi. Kalau lahir menjadi manusia, itu mujizat atau keanehan yang aneh-aneh. Tapi sampai hari ini belum ada seekor tikus melahirkan anak manusia. Banyak anaknya sekali lahir 12 ekor. Itu tikus. Nah, kita kalau mau jadi seperti Tuhan Yesus, ya harus masuk dalam kandungan firman. Di dalam kandungan firman kita dibentuk mempunyai wujud sama seperti dia, mempunyai tabiat sama seperti dia, benar seperti dia adalah benar, kudus seperti dia adalah kudus, dan nanti sempurna seperti dia adalah sempurna. Satu waktu kita punya pikiran seperti pikirannya Yesus. Kita punya perasaan seperti perasaannya Yesus. Kalau kita dilahirkan dari benih firman, dari benih ilahi, kita mendapat hak. Kita mendapat hak menerima nama dari ayah kita. Kita mendapat hak nama itu. Jadi kalau kita lahir dari firman, kita lahir dari benih Allah, dari benih ilahi, kita berhak menggunakan nama Tuhan itu. Sekalipun kita dalam wujud jasmani ini, tetapi tabiat sifat keilahian itu diberikan, dipercayakan kepada kita. Ini yang harus kita mengerti. Mengapa ada orang menggunakan nama itu kok berhasil, ada orang enggak? Kenapa? Sebab dia tidak punya hak. Hak itu diperoleh dari kelahiran. Lahir dari mana? Kalau lahir dari tikus, tidak boleh pakai dongalemba, tidak boleh. Saya akan protes mati-matian. Kamu tikus pakai tikus dongalemba, tidak boleh itu. Nggak boleh. Ya, harus lahir dari
Rahim, istrinya Pak Dongalemba. Baru boleh pakai Dongalemba, tidak sebarang orang pakai. Iya. Tentu saudara-saudara juga demikian. Mana bisa saudara punya nama marga itu dipakai orang seenaknya? Gak bisa. Karena kita lahir, saudara-saudara, sedikitnya di dalam kitab Kejadian pasal 17, kalaupun kita tidak lahir dari benih janji itu, tetapi masih ada jalan lain. Kalau kita mau pakai nama itu, coba kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 17. Masih ada nama, saudara, masih diberi kesempatan. Ya, kita ini sebenarnya bukan dari benih Ibrahim, sehingga sebenarnya kita tidak ada hak untuk memakai nama Yesus itu. Kita tidak ada hak. Kita tidak dilahirkan dari janji antara Ibrahim dengan Tuhan. Jadi janji untuk memperoleh menggunakan nama ini hanya ada pada Ibrahim dan Tuhan. Sementara kita yang lain ini tidak mendapat kesempatan. Kita membaca pasal 17. Ayat yang ke-26 dan 27. Pada hari itu juga Ibrahim dan Ismail anaknya disunat. Ibrahim dan anaknya disunat, dapat janji. Terus. Dan semua orang dari isi rumah Ibrahim, baik yang lahir di rumahnya, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Dilahir atau dibeli, lahir atau dibeli, itu mendapat hak untuk menggunakan nama. Jadi kita lahir, perkataan lahir ini tanda darah, ya. Kita lahir darah dan air, kita lahir dari benih firman. Tetapi juga atau dibeli. Ini orang-orang berdosa, orang kafir yang mau menerima penebusan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18 dan 19 baca. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Inilah orang yang diberi hak. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ini orang berdosa yang ditebus. Ini barang rombengan atau barang yang sudah dibuang, tapi oleh Tuhan dibeli dengan harga mahal. Itulah kehidupan kita. Dikasih hak, dibeli sekaligus dikasih hak untuk menerima janji, disunat untuk menerima janji, bisa menerima nama dalam kitab Mazmur tadi, nama dan janji itu sama. Nama dan janji, nama dan janji atau firman. Ibrahim menerima janji, menerima firman, diturunkan kepada anaknya. Sekarang saudara-saudaraku yang lahir dalam rumah Ibrahim. Siapa yang lahir dalam rumah Ibrahim ini? Mari kita baca Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1. Ini orang yang lahir dalam rumah Ibrahim. Mari. Ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya hak. Hak kuasa itu hak. Orang yang menerimanya diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah. Terus, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam namanya. Ini yang lahir dalam rumah Ibrahim.
Jadi anak-anak Ibrahim yang hidup dari iman Ibrahim, dari percayanya Ibrahim. Terus orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Iya, terus. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Iya, terima kasih. Jadi inilah kesempatan kita untuk hidup menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima nama Tuhan. Jadi Yesus sudah datang membawa nama Tuhan. Yesus sudah datang membawa nama. Sekarang masalahnya, apakah kita ini mendapat hak untuk menerima nama itu atau tidak? Itu yang harus kita bisa renungkan. Saya katakan renungkan sebab kita sesungguhnya diberi kesempatan. Kita orang Kristen ini diberi kesempatan. Tetapi apa kesempatan itu sudah digunakan atau tidak? Menjadi orang Kristen yang nomor satu, apa sudah mengalami penebusan? Mengalami penebusan, saudara-saudaraku, dengan darah itu nomor satu. Benar-benar kita yakin, kita percaya dosa kita yang banyak itu sudah ditebus. Kemudian untuk kita menjadi percaya dalam Dia, lalu kita dilahirkan baru untuk mengalami suatu penyunatan, supaya secara resmi kita bisa menggunakan nama itu. Haleluya. Itulah yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 17 itu. Untuk menerima nama ini, kita lahir atau kita dibeli di dalam rumah Ibrahim. Kita ini sudah masuk dalam rumah Ibrahim. Secara darah dan daging kita bukan keturunan Ibrahim, tetapi kita sudah berada dalam rumah Ibrahim. Sekarang apakah kita mau ditebus? Apakah kita mau dilahirkan dalam rumah ini? Dilahirkan dari benih ilahi, iman kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk menerima nama itu. Dalam sebuah cerita kisah Rasul, ya, dalam kisah Rasul, dalam sebuah cerita dalam kisah Rasul pasal 19, kisah Rasul 19 ayat yang ke-13. Coba baca ini. Ini orang menggunakan nama itu. Juga beberapa tukang jampi Yahudi. Ya, tukang jampi. Tukang jampi ini apa? Orang ya jampi ya. Terus yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Iya, ini orang jampi, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Terus mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Iya. Tetapi roh jahat itu menjawab. Ini sayang sekali, anak imam menjadi tukang jampi. Anak imam menjadi tukang jampi. Tukang yang ribut-ribut sekarang diributkan apa itu? Dukun. Apa? Dukun Santet. Ini anak Tuhan tapi hidupnya jampi-jampi. Kontaknya dengan roh-roh jahat. Terus? Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapakah kamu? Siapa kamu? Terus? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka.
menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ya, terima kasih. Sampai situ aja. Inilah akibatnya. Orang menggunakan nama Yesus tapi tidak punya hak. Menggunakan nama Yesus tapi tidak punya hak, karena dia tidak lahir baru. Dia pikir dengan jabatannya dia sudah dikasih hak, padahal bukan jabatan imam di sini, saudara-saudaraku. Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan jabatan imam. Itu membuktikan bahwa dia tidak punya hak menggunakan nama itu, dan itu sudah membuat suatu musibah. Lari dengan telanjang. Perkataan telanjang ini artinya daging dipertontonkan. Orang yang menggunakan nama dengan tidak pada tempatnya, tanpa hak, itu hanya untuk mengobral daging, hanya untuk mempertontonkan daging. Itu nomor satu. Kemudian luka-luka, hasil penggagahan, lari dengan telanjang dan luka-luka. Luka-luka ini bicara tentang sengsara, derita karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Banyak penderitaan. Di sini yang disebut hanya luka di tubuh, tetapi di zaman akhir ini bukan hanya luka-luka di tubuh, tetapi luka-luka sampai di dalam hati batin. Iman digagahi, iman kita jadi gugur sebab mengalami penggagahan dari setan, saudara. Sebab itu jangan kita main-main. Mari kita menghadapi masa yang akan datang ini, di mana kita sudah harus siap dengan nama Yesus. Tahun ini kita benar-benar dilengkapi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, menghadapi tahun 99. Saya tidak berpegang pada ramalan-ramalan, memang banyak ramalan. Dan kalau kita dengar semua ramalan akan pusing, sebab ada yang katakan tahun depan tahun keberkatan, kemudian suruh mempersiapkan segala sesuatu. Ada yang katakan tahun depan tahun macam-macam, susah dan sebagainya. Banyak, semua punya alasan. Semua punya alasan. Tetapi kalau saya membaca dalam kitab Mazmur ini, kitab Wahyu ini, kita melihat di sana bahwa segala kejadian-kejadian sudah dibukakan oleh Tuhan secara transparan, dengan sangat terbuka. Hanya perhatikan susunan kejadian-kejadian itu ada dalam tangan Tuhan. Ini yang dipegang oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu. Jadi tidak susunan-susunan dari fatsal ini memang diatur oleh manusia, tetapi kejadian-kejadian dalam kitab Wahyu ini, bahkan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu akan terlaksana. Hanya urut-urutannya itu dalam tangan Tuhan. Termasuk tahun depan ini. Ada yang juga tanya sama saya, Om, tahun depan ini bagaimana? Terasa-rasa aku ini dianggap tukang jampi ini. Saya imam melayani Tuhan. Yang saya beritakan adalah kejadian-kejadian soal waktunya dalam tangan Tuhan. Yang dipesankan oleh Tuhan kepada kita adalah berjaga-jaga. Itu yang dipesan. Itu yang ingin saya sampaikan. Berjaga-jaga. Perkataan berjaga-jaga itu artinya
ada sesuatu yang dahsyat yang akan terjadi. Itu namanya berjaga-jaga. Mari kita baca pasal yang ke-16 ini. Sesuatu hal yang akan terjadi. Dalam ayat 17 kita sudah membaca eksekusi. Eksekusi. Saya tidak tahu kapan dilaksanakan eksekusi ini, sebab waktu peperangan itu selesai, perkataan yang keluar dari bait suci mengatakan, kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Itu artinya eksekusi sudah jalan. Entah kapan, entah 1 menit sebelum ini, entah 2 menit sebelumnya, entah kapan, kita tidak tahu. Berita yang dikasih tahu hanya sudah terlaksana. Penghukuman sudah terjadi. Saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara siapa itu yang akan dihukum. Antikris dan sekutunya. Orang-orang yang tidak percaya dan orang yang tidak setia pada Injil Tuhan, itu nanti akan mengalami eksekusi. Sementara kita yang disiapkan oleh Tuhan, dalam berita Natal kita mendengar, kita dipakaikan oleh Tuhan dengan nama. Hanya sekarang yang apa yang kita harus berjaga-jaga sekarang adalah, coba perhatikan tentang kwitansi, ya. Kita dikasih kwitansi bahwa hutang dosa kita ini sudah ditebus. Jangan hilang kwitansi. Jangan hilang kwitansi, sebab nanti kita harus pertanggungjawabkan. Sebab penuntut umum, bukan penuntut umum di dunia ini, penuntut umum di sana nanti ada, namanya si setan, pendakwah. Pendakwah, namanya dia pendakwah. Dia sampai sekarang ini keluar masuk kerajaan surga dan menuduh anak-anak Tuhan. Dulu pernah dia menuduh Ayub, dia bawa kepada Tuhan, dia tuduh Ayub kepada Tuhan. Tetapi Ayub menunjukkan, saudara-saudaraku, bahwa dia tidak bersalah. Ada kwitansi. Kita ini juga, saudaraku, dituduh oleh setan. Dalam kitab Wahyu disebut setan itu siang malam menuduh anak-anak Tuhan. Begitu berpikiran, belum berbuat jahat, baru berpikiran, baru berperasaan, setan sudah tahu. Oh ini. Dan dia naik di hadapan Tuhan, lihat. Dia menuduh siang dan malam. Dalam Wahyu pasal 12 ya. Saudara catat saja, Wahyu 12 dulu saya sudah jelaskan itu. Dia menuduh kita. Tetapi kita harus punya bukti. Kita harus punya bukti bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hutang itu sudah dibayar oleh Tuhan. Kolose 2. Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Ini Kolose pasal 2. Dalam Kolose pasal 2 itu merupakan kwitansi, itu jangan hilang. Ayat yang ke-13 pasal 2. Ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, perhatikan. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ini kwitansi. Pengampunan. Itu kwitansi, pengampunan. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang. Menghapuskan surat utang. Terus? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini harus di tangan kita. Kwitansi ini harus dalam tangan kita, jangan hilang. Bukti bahwa kita sudah diampuni. Saya ulangi, itu kwitansi. Bukti bahwa kita sudah diampuni. Kwitansi ini bukan sehelai surat, bukan secarik surat, bukan. Tapi kwitansi ini adalah kehidupan kita. Perhatikan baik-baik.
yang tidak mengulangi lagi dosa yang kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dosa kita yang sudah diampuni itu tidak diulangi lagi. Itu kwitansi. Dulu aku berbuat begitu, tetapi oleh darah Yesus dosa ini dihapus. Sekarang saya disucikan. Itu harus selalu ditunjukkan. Begitu kita mengulangi dosa yang sudah dilepaskan oleh Tuhan, dosa itu kembali melekat. Lagi kita minta ampun sama Tuhan, lagi minta ampun sama Tuhan. Perhatikan, memang diampuni oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu sesudah itu kita buat dosa itu lagi. Perhatikan, dosa ini kembali dalam hidup kita. Tetapi kali ini perhatikan, bukan hanya dosa, kali ini hati menjadi keras. Ini pengampunan yang kedua kali, saudara-saudaraku. Pengampunan yang kita liwati, yang kita langgar, membuat hati menjadi keras. Minta ampun lagi, Tuhan ampuni lagi, Tuhan ampuni lagi. Tapi kemudian setelah diampuni, berbuat dosa lagi. Dosa kembali lagi, hati menjadi keras. Jadi dosa yang datang berulang kali bukan hanya menajiskan, dengarkan, bukan hanya menajiskan, tetapi mengeraskan hati. Bukan hanya menajiskan, tetapi mengeraskan hati. Di suatu waktu, saudara-saudaraku, hati itu akan sudah menjadi batu, menjadi begitu keras. Hati itu sudah begitu keras. Dan saat itu, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, ini hanya orang yang sudah disiapkan untuk binasa. Hati yang sudah keras itu, ilah akhir zaman, itu hanya orang-orang yang disiapkan untuk binasa. Untuk contoh supaya saudara menjadi jelas, lihat ceritanya Fir'aun. Fir'aun, ya. Iya, kalau orang di sini bilang Fir'aun. Firaun. Cerita Firaun itu. Firaun itu berapa kali diampuni oleh Tuhan? Dalam kitab Keluaran mulai pasal yang ke-8. Coba saudara lihat, saya tunjukkan ayat-ayatnya itu, ya. Mulai pasal 7, ya, pasal 7 ayat 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Iya, Fir'aun berkeras hati. Ya. Fir'aun berkeras hati dan tidak mau, ya, mendengarkan. Ayat 13, Fir'aun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang difirmankan Tuhan. Kerasnya hati Fir'aun dalam ayat 13 ini, kerasnya hati Firaun yaitu menolak korban Kristus, menolak tongkat, menolak salib. Itu permulaan dosa, itu permulaan kekerasan hati. Kemudian dalam ayat-ayat selanjutnya, Firaun tetap menjadi keras hati. Dalam pasal 8 berapa kali? Dalam ayat 19 pasal 8, ayat 15 lebih dahulu. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati. Tetap berkeras hati. Terus? Dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 19. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Fir'aun berkeras. Hati Fir'aun tetap keras. Terus? Dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ayat 32. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Pasal 9 ayat 7. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, sampai sudah
6 kali ya. Mulai dari menolak, kemudian tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Firaun tetap keras hati. Sekarang ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Iya, jadi di sini karena Firaun tetap mau keras hati, sudah sampai sekian, tetap dia keras hati, Tuhan mengeraskan hati. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati, ini sudah sangat berasa. Jadi karena mau keras, Tuhan ikutkan. Kalau kamu mau keras, oke, aku keraskan hati. Kalau Tuhan sudah mengeraskan hati, ini sudah benar-benar musibah. Jadi bukan hanya najis, tetapi keras hati. Kemudian ayat 35 pasal 9 ini, berkeraslah hati Fir'aun. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya, tambah nantang. Tuhan keraskan hati, dia bikin keras lagi. Jadi ini sama sekali, saudara-saudaraku. Ayat 20 pasal yang ke-10. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Tuhan mengeraskan sehingga hati, tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya, jadi begitu. Tiap kali ada pengampunan, tidak memegang kwitansi itu. Pengampunan itu bukti bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan secepatnya, perhatikan, secepatnya dosa kita diampuni, kita berada dalam urapan Roh Kudus. Catat baik-baik ini, saudaraku. Secepatnya dosa kita diampuni, kita berada dalam pengaruh urapan Roh Kudus. Ini proses kepenuhan. Kita diurapi, kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau kita setia pada urapan ini, kalau kita setia pada urapan Roh Kudus, Roh itu masuk dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Sampai satu waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Tanda-tandanya akan menjadi kita menjadi penurut Tuhan. Dalam Efesus 5 disebut kita menjadi anak-anak yang penurut. Penurut itu urapan. Anak-anak Tuhan yang penurut, anggota sangkor yang penurut, anggota sidang jemaat, anggota tubuh Kristus yang penurut. Kalau dia lebih mendalam dalam menurut ini di dalam 1 Petrus pasal 1 tadi ayat 12, tetap setia, kita nanti dalam suatu penampilan wujud Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu bukan sekedar penurut, tapi setia. Setia itu bukti, salah satu bukti, merupakan suatu kwitansi bahwa dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang penurut pada firman Allah, yang setia pada firman Allah, setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Jadi kepenuhan Roh Kudus, salah satu tanda yang paling ringan dilihat adalah dalam bahasa. Tapi bukan cuma itu. Tanda yang sungguh-sungguh tidak bisa dipalsukan adalah kalau kehidupan kita ini sungguh-sungguh menjadi taat dan setia mengikut Tuhan. Ini kwitansi bahwa segala surat dosa kita, utang kita sudah dihapuskan oleh Tuhan. Dosa kita, segala hutang dosa kita itu sudah dipaku oleh Tuhan di atas kayu salib. Buktinya kita tidak melakukan dosa lagi, dosa yang itu. Sebab itu kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, sebetulnya dosa sengaja itu jangan ada lagi.
Oh Tuhan, ampuni dosa yang kami lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Mengapa mesti melakukan dosa sengaja? Itu benar-benar suatu pendurhakaan kepada Tuhan. Ada dosa yang tidak sengaja. Kalau sengaja berbuat dosa, saudara-saudaraku, itu sangat mengerikan. Jangan sengaja berbuat dosa. Sudah tahu nggak boleh kok mau maksakan, sampai nanti Tuhan katakan, kamu kok sengaja berbuat dosa. Sengaja berbuat dosa. Ibrani 10 ayat 25, coba tolong baca. Ayat 26 mungkin ya. Ibrani 10 ayat 26. Ini jangan berdosa sengaja menjelang hari Tuhan ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja, ayat berapa itu? Ayat 26. Kalau sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada korban lagi. Seperti Firaun ini, tidak ada korban lagi. Dia sudah terima pengampunan, dia keras hati, mengulang lagi. Dia diampuni, keras hati, sampai Tuhan mengeraskan hatinya. Untuk kemudian Tuhan katakan, supaya aku menunjukkan kuasa. Dalam Wahyu pasal 2, pasal 16 ini, supaya aku mengeksekusi, menyatakan kuasa kewibawaan Tuhan atas hidup manusia ini. Bahwa manusia ini tidak bisa hidup semaunya sendiri, di luar rencana dan kehendak Allah. Kita manusia ini hanya bisa hidup kalau kita tunduk dan taat pada firman Allah. Ini yang dinamakan kehidupan. Bukan kehidupan sementara semacam ini aja, bisa makan kok, masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa punya uang, masih bisa kerja dan sebagainya. Bukan hidup itu yang dikatakan. Sebab banyak kali di dalam Efesus pasal yang kedua disebut masih hidup, tetapi hidup dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Itu sama dengan, garisnya 2, sama dengan mati, bukan hidup itu. Sebab itu perhatikan, akan ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Ayat yang ke-17, sekarang kita kembali dalam Wahyu 16 ayat 17. Jadi kalau kita ini mendapat kesempatan diampuni oleh Tuhan, saudara-saudaraku, tidak masuk dalam eksekusi hukuman yang disebut dalam ayat yang ke-17. Itu sekarang dalam ayat 18. Ayat 18 kita baca. Maka memancarlah kilat. Ya, memancarlah kilat. Dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Ya, begitu hebatnya gempa bumi itu. Ini kira-kira yang kita harus, saya katakan kira-kira, ini artinya bukan kira-kira enggak benar. Kira-kira di sini artinya mohon perhatian. Mohon perhatian. Ini yang akan dihadapi oleh manusia. Ini yang akan dihadapi oleh manusia dalam suasana eksekusi ini. Dalam suasana eksekusi, suasana murka dicurahkan. Dulu di zaman Israel di negeri Mesir, eksekusi itu jatuh. 10 tulah jatuh. Hati menjadi keras. Hati Firaun menjadi keras, sampai nanti akhirnya putus hubungan. Tidak ada lagi perhubungan antara Musa dan Firaun. Saatnya nanti akan terjadi kematian yang dahsyat. Di sini saudara-saudaraku, setelah disebut eksekusi sudah terlaksana, pelaksanaan hukuman sudah dilangsungkan. Ayat 18, memancarlah kilat, menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan dalam ayat yang ke-21 disebut hujan es besar, hujan batu.
Jadi ini secara manusia ini kejadian alam, ya. Secara manusia ini bencana alam, kilat, bencana alam, kilat. Dalam Wahyu pasal 8 disebut halilintar, halilintar. Di sini kilat, sama saja itu ya, dasar, kilat yang dasar atau halilintar. Kemudian ada hasil dari kilat, ada bunyi guruh mengguntur, bunyi guruh mengguntur. Ini suara yang keras, berakibat juga bagi bumi ini. Bumi ini disebutkan terjadi gempa bumi, suatu gerakan yang hebat. Dan kemudian batu-batu, hujan es batu, hujan es batu akan terjadi. Jadi api yang terpendam, ini yang pertama, api-api yang terpendam di dalam bumi akan diuntalkan keluar. Dan bukannya mustahil, bersama dengan muntahan api-api ini, saudaraku, nanti akan juga berterbangan batu-batu yang besar dan panas, sedikitnya abu-abu. Kita sudah pernah mengalami di sini waktu Gunung Agung meletus tahun 63, tepatnya pada hari Minggu. Saya di Surabaya waktu itu masih pengerja. Wah, hujan batu, hujan abu. Pada tahun 63 Gunung Agung di Bali meletus, cukup merepotkan. Itu baru abu, belum kalau batu-batu ini, ya. Belum lagi kalau nanti memang terjadi es di atas itu untuk turun ke bumi ini, beratnya 50 kg, 100 pon itu kurang lebih 50 kg, 50-60 kg. Batu kecil aja kena di sini pasti mendol. Batu kecil aja, bayangkan kalau batu 50 gram, kira-kira sebesar apa? Sebesar pungpang-pungpang ini. Coba bayangkan. Ini sekarang batu-batu yang berterbangan, yang merusak gedung-gedung ini belum seberapa itu. Itu sudah bisa merobohkan gedung-gedung rata dengan batu-batu itu. Itu belum dari atas, baru dari manusia di bumi ini. Jadi ini kehancuran, ini yang akan dihadapi. Jadi secara alamiah ini, secara alamiah sudah dasar. Saya tidak usah terjemahkan lah, tidak usah nerangkan. Secara jasmani aja ini sudah ngeri. Kalau halilintar, sabung menyabung, kilat. Ini secara kejadian alamiah saja. Saya kira tidak ada orang berani naik motor di jalan. Berani? Mana kaum muda yang pemberani? Berhadapan dengan halilintar di jalan. Saya kira tidak berani, biar pakai helm, terbang helmnya. Belum sesudah halilintar itu ada guruh, guntur mengguntur, lalu bumi bergoyang. Nah, itu kalau kejadian alamiah ini terjadi, sudah cukup untuk menghancurkan bumi. Tapi perhatikan, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Pelaksanaan hukuman ini sampai tuntas. Kalau untuk menghancurkan bumi sudah cukup dengan ini, dengan kejadian alamiah ini sudah cukup. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada manusia yang hatinya keras, yang tidak taat dan percaya kepada Injil Tuhan adalah secara rohani mengeraskan hati, artinya menutup pintu surga. Itu artinya surga tertutup buat orang-orang ini. Dalam Wahyu 20, dalam Wahyu pasal yang ke-20, saudara-saudaraku, Wahyu yang ke-20, iblis diikat. Ayat 2 dan ayat 3.
Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Terus? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan meteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Iya, untuk sedikit waktu lamanya. Ini terjadi peperangan nanti. Peperangan juga dahsyat, roh melawan, tapi singkat sekali. Bukan peperangan, sebetulnya itu suatu kesempatan untuk menjatuhkan setan ini ke dalam api neraka. Jadi perhatikan baik-baik, saudaraku. Jangan sampai pintu surga ditutup untuk kita. Jangan sampai pintu surga ditutup. Kekacauan demi kekacauan yang manusia pun sudah tidak bisa ramalkan sekarang ini. Sebenarnya untuk kita punya mata rohani cepat terbuka. Kalau masalah ekonomi aja manusia tidak bisa menyelesaikan. Kalau masalah kewibawaan saja manusia tidak bisa selesaikan. Mengapa kita sekarang masih tetap keras hati untuk tidak percaya kepada Tuhan? Seharusnya kalau kita lihat sekarang segala sesuatu terjadi secara alamiah ini, itu harusnya mengetuk hati kita untuk tidak terus keras hati, tetapi cepat untuk mengerti. Kalau zaman Lut dulu nggak ada kejadian semacam ini, langsung dihukum. Langsung dihukum. Itu zaman Lut. Zaman Nuh juga begitu. Tidak ada kejadian peringatan semacam ini. Langsung. Kalau saudara baca cerita Nuh, cerita Lut itu, mereka langsung dihukum. Tetapi kepada kita sekarang masih dikasih perpanjangan waktu, perpanjangan sabar Allah, di mana kesempatan untuk kita mempersiapkan diri untuk selamat. Ini namanya Tuhan itu maha adil. Kalau sampai nanti manusia di akhir zaman ini menerima hukuman, hukuman itu bukan karena Tuhan itu bengis atau jahat, tetapi Tuhan menunjukkan maha adilnya Tuhan, bahwa manusia sudah dikasih kesempatan untuk selamat, tetapi manusia tidak mau selamat. Jadi manusia nanti akan dihukum bukan karena dosa-dosa saja. Memang karena dosa itu akan dihukumkan, tapi bukan itu saja. Yang utama adalah karena manusia ini sudah mengeraskan hati untuk tetap tidak mau diselamatkan. Jadi seperti Firaun mau keras hati, Tuhan memang keraskan hatinya. Kalau manusia ini memilih hukuman daripada keselamatan, ya Tuhan akan menghukum. Itulah maha adilnya Tuhan. Tetapi sebelum maha adilnya Tuhan ini dinyatakan, Tuhan menyatakan maha murahnya Tuhan. Tuhan maha murah sekarang ini. Saya dalam kesempatan Natal itu saya sudah katakan, seharusnya kalau menurut ukuran Sodom dan Gomora, menurut ukuran zaman Lut, kita ini sudah binasa. Harusnya sudah dihukum. Itu ukuran. Tetapi Tuhan masih memperpanjang waktu untuk kita. Itu namanya maha murahnya Tuhan. Begitu kemurahan Allah bagi kita. Gunakan. Jangan gunakan untuk mengumbar daging ini sampai berbuat dosa, sementara masa selamat ini sudah begitu dekat. Roma 13. Sementara Tuhan mau bayar utang kita. Tuhan mau bayar utang dalam Kolose 2 itu, tetapi manusia kok tetap tidak mau. Roma 13, kita baca mulai ayat 8. Roma 13 mulai ayat yang ke-8. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, ya, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Iya, terus baca terus. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga,
sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah seperti dirimu sendiri. Terus, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada bagi kita. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Baca terus. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan, utang sudah dibayar oleh Tuhan. Utang dosa dibayar oleh Tuhan. Terus, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Terus, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini yang namanya berjaga-jaga, ayat 14. Perhatikan, ini namanya berjaga-jaga. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di mana itu, di Mojokerto, saya bilang jangan merawat tubuhmu untuk membuaskan keinginan. Kalau daging ini dielus-elus, daging ini jadi buas, bukan puas. Bukan hanya puas, jadi buas. Daging itu nanti jadi buas. Melainkan hendaklah kamu bersalut dengan Yesus Kristus Tuhan itu, dan jangan melazatkan tabiat tubuhmu, tabiat dagingmu, sehingga mengkuatkan hawa nafsu. Itu terjemahan bahasa Indonesia lah, sama saja artinya, tetapi hati-hati. Inilah yang harus kita perhatikan sekarang ini, bahwa kita menghadapi sesuatu yang dahsyat. Nomor satu, kilat. Nomor satu, kilat, halilintar. Halilintar. Sekarang saya mau masuk sedikit dalam pengertian rohani. Kilat, halilintar, yang membelah udara. Kilat itu dia berjalan membelah udara. Vrut, udara itu terpisah. Siapa yang bisa membelah udara? Coba saya mau tanya kepada saudara, siapa yang bisa membelah udara? Ayo, membelah air aja, siapa bisa membelah air? Siapa bisa membelah udara? Saya tolong tanya, siapa bisa membelah udara? Kilat dia membelah udara. Kalau kilat dia bercahaya, kalau apalagi halilintar dia bercahaya, udara bisa terbelah. Saya kira saudara-saudara para guru-guru, ya Pak, begitu tuh? Iya, begitu. Ini Pak Guru ini. Kalau kilat bercahaya, udara terbelah. Udara terbelah, artinya tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan. Ini yang akan dihadapi. Jangan-jangan tahun depan ini berlaku itu. Apa itu api? Ini tadi daging yang membara, hawa nafsu yang membara, sekarang masih terkandung, masih terpendam dalam hati, tetapi ini sudah ada dalam hati manusia. Rasa dendam. Kalau kita lihat sekarang, saudaraku, bagaimana hojatan-hojatan, saling menghojat satu dengan yang lain, saudara-saudaraku. Itu sedikit banyak kalau kita mau mengakui ada rasa dendam di hati. Ini baru orang per orang, belum nanti kalau suku per suku, belum nanti kalau bangsa per bangsa, belum nanti kalau negara per negara. Ini api sedang disiapkan di dalam hati orang yang tidak bersalut dengan Kristus, tidak berpikir, tidak berperasaan seperti Yesus berpikir dan berperasaan.
kita ini saudara-saudaraku merayakan Natal untuk lahir seperti Yesus lahir. Kita dilahirkan dari firman Allah untuk bertabiat firman, untuk bertabiat Yesus. Saudara-saudaraku, jangan dendam di hati ini disimpan, sebab bagaimanapun kalau dendam ini tidak dipadamkan oleh Tuhan, dendam ini akan meletus dan dia akan meluncur bagaikan kilat. Dan kalau kilat itu sudah bercahaya, kalau udara pun bisa diceraikan, apalagi cuma bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini akan dipisahkan, persekutuan akan dihancurkan. Memang di dalam ayat berikutnya dalam kitab Wahyu ini katakan, kota-kota di bumi ini akan terbelah, akan ada kehancuran. Ini akibat dari kilat yang sempat memancar. Ini akibatnya dari, kalau kilat ini sudah memancar, tidak ada persekutuan. Sebab itu kita sekarang ini diarahkan oleh Tuhan. Kita harus berkiblat dalam Mazmur 138. Kita berkiblat ke Baitul Muqaddis, bait Allah yang suci. Harus kita berkiblat ke sana. Artinya mengarah kepada pembentukan tubuh Kristus. Seperti Salomo, dia membangun rumah Allah. Kita sekarang diarahkan untuk sampai kepada pembentukan tubuh Kristus. Ibadah kita arahnya kepada pembentukan tubuh Kristus, pada penyatuan. Pelayanan kita arahnya kepada pembangunan tubuh Kristus. Korban-korban kita arahkan kepada pembentukan tubuh Kristus. Saudara-saudara berkorban, dan saya banyak kali dipercayakan Tuhan untuk menerima korban-korban ini. Tapi saya benar-benar dalam menerima korban dalam ketakutan untuk berdoa supaya korban-korban ini jangan untuk memuaskan daging ini, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai salah gunakan berkat untuk memuaskan daging dalam ayat yang sementara dikatakan itu dosa itu merupakan utang belum terbayar. Tuhan membayar segala utang kita supaya kita tidak berutang lagi. Segala sesuatu yang belum terselesaikan, segala panas hati yang ada di dalam hati kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, ini saya sebut yang harusnya tidak ada lagi ya. Sebab inilah orang yang terkasih, suami, istri, dan anak ini terkasih. Baru kemudian orang-orang lain. Kalau suami kepada suami saja, kepada istri kita tidak mengasihi, akan sulit kita bisa mengerti bagaimana bisa mengasihi orang lain. Akan sulit. Saya tidak mau menghakimi saudara-saudaraku. Kalau saya bicara ini, saya tidak mau menghakimi, tetapi coba pikirkan hari-hari. Sebab itu api. Kalau kita tidak mau mengampuni, kalau masih ada dendam, masih ada iri hati, masih ada curiga, itu api yang kita simpan di dalam hati. Begitu saudara ingat, langsung rasa panas di dada itu ada. Bisa meledaknya masih di mulut, bisa dengan kata-kata kasar, bisa dengan maki-makian, bisa dengan fitnaan, saudara-saudaraku. Tetapi itu api. Api ini jangan disimpan. Biarkan kasih Allah dari surga bagaikan air yang sejuk. Biarkan berita dari surga bagaikan air yang sejuk. Itu mematikan api-api yang berkobar di dalam dada ini. Jangan sampai dia keluar bagaikan kilat, bagaikan halilintar yang sabung menyambung. Sementara firman Allah ini disampaikan, itu sebetulnya untuk menyejukkan hati ini, untuk membuat hati ini jangan berkobar-kobar dengan api cemburu, api kemarahan dan sebagainya. Dalam Amsal 25 ayat 25 kalau tidak salah, coba tolong dibaca. Amsal 25 ayat 25. Ini yang dapat memadamkan api.
Amsal 25 ayat 25. Amsal Fatsal 25 ayat 25. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaka. Iya, terus Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Iya. Jadi hati yang dendam, hati yang panas, hati yang amarah, itu tidak ada kesenangan, tidak ada kepuasan di dalam hati. Bagaikan air yang sejuk, ya. Bagaikan air yang sejuk. Begitu berita yang datang dari negeri jauh. Dari negeri jauh itu dari surga. Itu surga itu jauh dari kita tadinya. Kalau kita berbuat dosa, surga itu jauh dari kita. Tetapi sejauh-jauhnya kita orang berdosa ini, air ini masih mengalir mau menjangkau kita. Itu berita dalam bentuk berita firman. Ini saudara-saudara kita dari Amerika, dari California tadi, salam dari California tadi, terima kasih buat salam dari California. Mereka mau membawa berita Injil, air. Tapi sejauh-jauhnya California belum sejauhnya surga, masih di bumi ini. Firman ini datang dari surga untuk membuat hati ini jadi sejuk, jadi damai. Terima firman. Saudara-saudaraku, coba bayangkan kalau api yang ada di dalam hati istri meledak dalam rumah tangga. Tidak tahu suami akan terlempar kemana, anak-anak terlempar kemana, dia sendiri akan binasa. Bagaikan gunung yang pecah. Itu baru dalam rumah tangga. Dan kalau sudah pecah, kalau udara itu sudah pecah, bagaimana nanti jadinya? Kalau udara itu oleh api ini sudah dibelah, dia terbelah, kemudian ini kembali lagi, pum, terjadilah guntur, terjadilah guru, pertempuran yang hebat. Ini suatu peperangan dahsyat, saudara-saudaraku, suatu pertempuran yang sangat dahsyat. Ini sudah antara roh dengan roh nanti, sebab tubuh kita ini sudah, ini peperangan yang hebat juga. Tapi itu di dalam Wahyu Fatsal 20 nanti. Itu peperangan yang luar biasa, tapi sesaat kemudian akan dimasukkan dalam api neraka. Ini dahsyat, saudaraku. Jadi suatu perselisihan, saya sebut saja yang ringan-ringan dulu, suatu peperangan yang tidak terdamaikan. Itu sudah berat. Nah, bumi diguncangkan, ini kekacauan. Kalau bumi sudah diguncangkan, tidak ada satu tatanan yang bisa tahan. Rumah-rumah akan roboh. Di sini disebutkan gunung-gunung, pulau-pulau tidak ada lagi tempatnya, hilang. Itu kalau goncangan bumi. Kalau toh masih ada sisanya, hujan batu dari atas akan untuk apa? Menghapuskan api hawa nafsu yang masih menyala, yang masih membara. Apa itu api? Saat tadi saya sudah katakan, nafsu yang pernah berkobar zaman Lut, api yang berkobar yang pernah berkobar zaman Nuh, hawa nafsu, seks, makan, minum, kawin, mawin. Ini nanti bukan satu dendam yang luar biasa, saudara-saudaraku. Sebab itu kita berjaga untuk kejadian-kejadian ini. Jangan-jangan tahun depan terjadi ini, jangan-jangan besok lusa sudah terjadi. Tapi kita sudah harus siap bersalut dengan Kristus. Iman kita, kesucian,
dan pengharapan kepada Tuhan untuk hidup dalam kasih. Itu pakaian dari Kristus. Kita bersalut dengan iman. Kita bersalut dalam kesucian. Iman itu membenarkan kita. Kesucian itu memberikan kita pengharapan. Orang tidak suci tidak ada pengharapan dan tidak bisa diharap. Untuk kita menerima kasih yang nanti menyempurnakan kita, baru kita disebut aman. Puji Tuhan. Jadi dari ayat 18, dari ayat 18, 17, 18 sampai dengan fatsal-fatsal berikut, ini Tuhan bicara tentang penghukuman lanjutan ini ya. Ayat 17, fatsal 17 ini, fatsal 17 tentang Babel, 17, 18 tentang Babel ya. Kemudian fatsal 19 daging itu ditamatkan. Fatsal 20 daging itu dihakimi untuk menampilkan kerajaan Allah yang kekal. Wahyu 21. Jadi ini masih merupakan satu rangkaian yang kita akan ikuti kejadian-kejadian yang dibeberkan dalam kitab Wahyu ini. Kita berdoa untuk berita tahun depan. Saya mohon dukungan doa dari saudara-saudara supaya Tuhan memberikan kita peringatan-peringatan, sebab dalam Amos pasal 3 disebut Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa lebih dahulu memberitahukan kepada para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nabi itu menyampaikan firman nubuat. Firman nubuat sekarang adalah pembukaan firman. Itu yang terbesar. Puji Tuhan. Kita akan akhiri pemberitaan firman dan kita bersama-sama berdiri melakukan nyanyian Psalm nomor 200. Ya, nyanyian Psalm nomor 200. Kita nyanyikan ini untuk saling mengingatkan seorang dengan yang lain. Ku dengar suara tentang kedatangannya kembali. Berita dunia semakin terdengar ngeri. Kepala bisa terjadi ataupun berang lagi, tapi buat anak Tuhan semua berarti. Jika ku dengar tanda zaman dan tentang peperangan, kedatangannya kembali sudah dekat sekali. Ku mendengar suara kedatangannya kembali,
Bukan kor ini dengan U. Jika saudara ingin menyembah Allah, menyembah Tuhan untuk bersalut dengan Kristus, sementara musik mengiringi dengan lagu, api yang terpendam dalam daging sekarang ini saatnya akan meledak menjadi halilintar yang membelah, yang memecah belah, yang mengakibatkan kekacauan yang dahsyat, yang mengguncangkan bumi ini. Tapi kita sudah harus bersalut dengan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Masukkan pribadimu dalam salutan kasih Allah. Haleluya, haleluya. Bersalut dengan Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan. Terima kasih. Coba taruh tangan di atas hatimu. Renungkan. Apa masih ada dosa yang dipertahankan dalam hati? Apa roh Allah sudah bekerja dalam hati untuk sesuatu pengampunan, memadamkan api, atau sesuatu di mana roh Tuhan bekerja mendorong untuk menyelesaikan sesuatu masalah? Haleluya, haleluya. Agar api ini tidak lebih membara, untuk meledak, merupakan petir, merupakan kilat halilintar yang sabung menyambung. Haleluya. Masing-masing taruh tangan dalam hatinya, di atas hatinya. Jangan hati ini keras. Firman Allah sudah disampaikan, mengarahkan kita kepada Baitul Muqaddis, kepada bait Allah yang kudus, kepada tubuh Kristus yang tanpa cacat celah. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Jika ada hal-hal semacam ini, Tuhan tidak ingin nanti tubuh Kristus dinodai. Haleluya, 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 haleluya. Kalau saudara ingin memperbaiki dengan Tuhan, mengaku perbaikanlah dengan Tuhan. Haleluya. Berapa banyak kali kita sengaja melanggar firman, sengaja melalaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa alasan yang benar. Haleluya, 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 haleluya. Ampunilah sidang jemaat-Mu Tuhan, di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau. Terima kasih. Haleluya,
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.